Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Ravina, my NPM 2341118. I'm from class management 23B. Now in this video, I will presentation. So let's start the presentation. Jadi di kesempatan kali ini saya bakal ngejelasin materi tentang sistem informasi sumber daya manusia atau yang sering disebut sistem informasi SDM. Nah, materi ini termasuk bagian penting dalam mata kuliah sistem informasi manajemen. Nah, langsung masuk aja ya. Yang pertama itu, apa itu sistem informasi sumber daya manusia? Sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem yang dipakai perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyajikan data tentang karyawan. Nah, kalau disederhanakan, sistem ini tuh kayak database pintar yang ngurus semua hal terkait karyawan, mulai dari data pribadi, gaji, absensi, penilaian kerja, sampai pelatihan. Dengan adanya sistem ini, divisi HR nggak perlu repot kerja manual karena semua data udah tercatat otomatis dan lebih rapi. Selanjutnya, yang kedua yaitu kenapa sistem informasi SDM penting? Nah, perusahaan tuh punya banyak karyawan dan tiap karyawan punya datanya masing-masing. Kalau semuanya dicatat manual, pasti ribet dan rawan salah. Nah, jadi sistem informasi SDM ini membantu HR untuk kerja lebih cepat, data lebih akurat, pengambilan keputusan lebih mudah, dan pastinya bikin perusahaan lebih efisien. Misalnya, HR nggak perlu lagi ngitung gaji satu persatu, karena sistem sudah otomatis mengolah absensi, lembur, dan potongan gaji. Lalu yang ketiga ada komponen utama sistem informasi SDM. Nah, ada beberapa bagian penting dalam sistem ini. Yang pertama yaitu sistem informasi pengadaan SDM atau recruitment system. Nah, ngurus hal-hal seperti ini kayak lowongan pekerjaan, screening pelamar, tes dan wawancara, sampai penerimaan karyawan baru. Sistem bikin proses rekrutmen jadi lebih rapih dan cepat. Lalu selanjutnya ada sistem informasi pengembangan SDM. Nah, berhubungan dengan kegiatan pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan. Contoh datanya itu kayak pelatihan apa yang diikuti, sertifikat, lalu progress skill. Lanjut, ada sistem informasi penilaian kinerja atau performance appraisal. Nah, ini dipakai untuk menilai seberapa baik karyawan bekerja. Sistem ini bisa nyimpan data target kerja, pencapaian, dan evaluasi HR. Lanjut, ada sistem informasi kompensasi dan gaji atau payroll system. Bagian ini biasanya paling penting buat karyawan. Fungsinya buat ngurus gaji, tunjangan, lembur, potongan BPJS, dan bonus. Semua ini dihitung otomatis. Lalu selanjutnya ada sistem informasi absensi dan kehadiran. Nah, ini untuk melacak jam masuk, jam pulang, cuti, izin, dan lembur. Perusahaan biasanya pakai fingerprint atau aplikasi mobile. Lalu ada lagi sistem informasi hubungan industrial. Nah, ini data mengenai peraturan perusahaan, kontrak kerja, perjanjian kerjasama, lalu hingga laporan kedisiplinan. Nah, lanjut ada yang keempat, yaitu manfaat sistem informasi SDM. Nah, sistem ini punya banyak banget manfaat. Nah, antara lain yaitu mengurangi pekerjaan manual HR, data karyawan lebih aman dan terorganisasi, mempermudah perhitungan gaji dan absensi, bantu perusahaan menilai kinerja karyawan lebih objektif, meningkatkan efektivitas rekrutmen, memudahkan pengembangan karir dan pelatihan. Intinya, HR jadi bisa fokus ke pengembangan karyawan, bukan sibuk ngurus administrasi. Lalu yang kelima itu ada contoh penerapan sistem informasi SDM. Supaya lebih kebayang, ini ada beberapa contoh penerapannya. Nah, perusahaan besar pakai HRIS untuk rekrutmen online mulai dari screening sampai onboarding. Aplikasi absensi digital kayak Talenta, Gaji Hub, Payroll. Nah, lalu ada perusahaan retail memakai sistem untuk cek jadwal kerja pegawai. Nah, ada juga perusahaan manufaktur pakai sistem untuk mengatur lembur otomatis. Lalu yang terakhir ada startup memakai HRIS untuk mengatur cuti lewat aplikasi tanpa form kertas. Nah, jadi terakhir yang itu kesimpulannya,
Sistem informasi SDM adalah alat penting yang membantu perusahaan mengelola karyawan secara efektif dan efisien. Dengan sistem ini, semua pekerjaan administrasi jadi lebih mudah, data lebih akurat, dan pengambilan keputusan jadi lebih cepat. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.